batik dengan ultrasi. Nanti kalau yang juga kemarin hanya ultrasi gitu ya. Ternyata banyak bapak ibu yang saya posten ultrasi itu apa? Gitu. Saya tambahin ulang tangga ultrasi. Dengan menggunakan teknologi informatika dan komunikasi atau TIK-nya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kartemi, Sarjana Pendidikan GR. Saya mengampu guru matematika di SMK Bagimu Negeriku. Ini ada di daerah Mijen atau Ngalian ke sana, tapi kampungnya bagi orang-orang yang daerah Semarang sangat pelosok sekali. Nanti kalau misalkan bermain ke masjid kapal, masjid kapal yang terkenal itu melewati sampai rumah saya gitu deh. Nah itu. Nah ini saya bercerita dulu kenapa saya menggunakan ultrasi ini. Awal latar belakang dari sekolah kami itu murid dari berbagai daerah seluruh Indonesia ada di sekolah kami dengan cara seleksi. Terus berarti ada perbedaan suku, budaya, agama, dan terutama yang kami ambil, kami seleksi itu bukan hanya kepintaran. Mungkin kalau kepintaran di sini sudah ada SMK Jateng ya Bu. Tapi kami garis bawahi yang pertama hanya tingkat ekonomi yang rendah. Berarti anak-anak yang tidak mampu sekolah, terutama yang di pelosok-pelosok itu, tetapi ada minat. Jadi untuk akademiknya mungkin nomor sekian gitu. Nah itu terus tantangannya berarti kalau dari sini tantangannya begitu banyak Bapak Ibu. Di tahun ini saya pun ada tambahan khusus matematika itu hari Senin sampai hari Jumat karena kami 5 hari ada tambahan matematika dan levelnya level SD kelas 4. Jadi itu. Jadi kami guru-guru matematika sepakat yuk kita belajar betul-betul dasar. Makanya tadi saya ditanya, Bu, ngajar SD ya nanti aja. Karena ada permainannya mungkin itu. Tantangannya anak-anak itu apa ya belum terbiasa menggunakan alat peraga. Saya biasanya SMP itu tanya, gimana di sekolah Kalimantan, bagaimana di Nias, bagaimana di Papua, Bu, gurunya itu cuma ngasih aja, ini versi anak-anak. Dan ini saya sudah ngajar di sini hampir 10 tahun. Tidak dikasih apa-apa Bu, makanya saya itu kali perkalian itu baru tahu di sini. Jadi ada mindset yang kemarin itu sangat fatal. Di perkalian itu misalkan saya kasih contoh 8 kali 4, 32 perkalian susun ini. Harusnya kan satuannya yang ditulis, tiganya yang disimpan. Ini hampir beberapa kelas 5, kelas 10, yaitu kata guru saya itu angka yang terbesar yang ditulis, angka yang terkecil yang disimpan. Nah, ini contoh. Saya lanjut lagi ya. Terus keterbatasan penggunaan HP. Jadi anak-anak kami itu tidak semuanya punya HP karena di sini sudah ada tingkat ekonomi yang rendah. Ada anak yang belum pernah bawa pegang HP, terutama anak Papua dan Kalimantan yang dalam tempat itu. Terus di asrama itu memang anak paling tidak ada satu kalau nggak dipinjemi sama pembinaan asrama. Sekolah kami adalah sekolah berasrama. Jadi semua kegiatan di asrama dan di sekolah seperti itu. Nah, karena sudah belum terbiasa pakai HP, jadi kurang bijak penggunaan itu kendalanya. Nah, terus saya menambahi kalau yang pas saya ikut guru penggerak angkatan 7, saya memang menggunakan ini, jadi saya kayak lungsuran. Saya pakai di angkatan 7 saya pakai media ultrasi, terus yang di pembatik saya kombinasi dengan kuisis dan pentret seperti itu yang IT-nya. Itu pentret ini saya gunakan saat refleksi. Nah, kenapa saya tampilkan anak-anak ini? Anak-anak ini saya ambil dari refleksi foto-foto yang anak-anak berikan seperti itu. Ada yang pakai seragam, terus ada yang bebas ini mengekspresikan itu seperti itu. Dan anak-anak ini kalau yang kelas ini kelas kecil, memang tidak ada Papuanya. Ini yang dari Sumatera, ada yang dari Nias, ada yang dari berbagai macam seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nah, aksinya ini materi pembelajaran ini berarti saya sudah siapkan di GC.
Jadi asinkronis dulu. Sebelumnya saya sudah memberikan, sebelumnya saya suka sekali tadi Bu Dini itu sudah menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi berarti tentang kesiapan gaya belajar itu kan sudah. Nah, itu terus anak sudah asinkronisnya sudah disediakan voice note, sudah sediakan PDF, buku modul, paket dan sebagainya. Mana gaya belajar anak itu terserah, mau membaca, mau lihat video atau YouTube itu dipersilakan. Terus untuk persepsinya saya menguliknya apakah anak ini sudah belajar atau belum. Jadi pembelajaran hari ini itu paling tidak karena kesiapan kadang anak itu ikuti seperti kelas konvensional, dalam arti ya udah kalau gurunya itu ngajar berarti saya menerima ilmu. Nah itu saya baru mengubah itu sulit. Terus menanyakan materi yang belum dipahami karena kalau saya kendala memakai alat peraga pasti menggunakan waktu yang cukup lama. Makanya saya tidak begitu menjelaskan. Saya berulang kali berbicara sama anak, bukan tidak pernah ngajar kayak guru di depan. Jadi kalian belajar sendiri di kelas kita ini. Jadi dalam arti yang tadi disampaikan, merdeka bukan bebas sama bebas-bebasnya, ada aturan. Jadi nyaman dulu, apalagi kalau ngajar matematika itu kadang sudah saya sampai perut pusing, alasannya begitu. Nah, ini ini contoh-contoh saya akan menjelaskan singkat. Seperti begini. Nah ini saya buatnya dari Canva Bapak Ibu, dan mohon maaf ini karena saya tadi sudah sampaikan ini angkatan saya buat untuk angkatan 7, jadi ada tulisannya. Nah di sini mungkin kalau ulang tangga itu angkatan saya pun kecil sudah ada ulang tangga, tetapi di sini dimodifikasi, makanya ada numerasi. Nah di sini ada kalau misalkan ulang sama tangga sudah nggak asing lagi. Nah ini saya tambahin ada pertanyaan, berarti pertanyaan itu nanti di grup kan dibagi karena ini kelasnya kecil, kelasnya hanya 13 dan 3 itu sudah makan ada 10. Dan kebetulan biasanya kelas kecil itu kan tidak ada yang pintar, menengah dan bawah, biasanya atas sama tengah aja. Nah saya buat 2 kelompok. Dan ini ada pertanyaan, ini nanti saya tunjukkan ya di situ. Terus nanti ini ada emot ya Bapak Ibu. Nah emot ini itu saya memang sengaja membuat emot ini apa? Memancing anak itu untuk berpikir, waduh emot itu apa ya berarti? Nah terus ada yang nggak tahu, kita kasih pancingan kemana? Kira-kira itu apa? Hari ini aku kira selama kalian ngapain? Nah kalian senang apa sedih? Nah itu ternyata anak-anak tuh senang dengan bahasanya mereka ini. Terus ada ini nada. Enggak terlalu kelihatan, ini ada nada. Berarti nada itu apa? Kalau ya jatuhnya ke nomor itu terserah mau nyanyi apa kelompok itu dengan kompak. Seperti itu. Terus ada lagi misalkan, nah ini ada pertanyaan perintah ya. Perintah saya memang membuat catat, ini ada tanya, ini ada perintah. Kalau yang dapat itu kelompok yang lain juga kamu mau memerintahkan apa? Saya kenapa saya pakai ini? Saya bilang coba anak-anak ini masih pakai tema matematika dengan materi yang sama atau sembarang. Nah saya gitu. Terus ini ada surat ya. Surat ini kata-kata motivasi. Terserah motivasinya apa. Namanya motivasi berarti ya positif. Anak-anak pun juga bisa seperti itu. Ini isi dari ultrasi. Ini contohnya. Kalau yang ini saya pakai di waktu diferensiasi, pembelajaran diferensiasi karena kelasnya besar, itu ada 3 kelompok yang tinggi, menengah, dan bawah. Nah di sini itu juga ada level-levelnya. Jadi ini yang tinggi, menengah ini sudah dikelompokkan. Ini yang balik.
tengah dan terakhir. Dan ini nomornya 1 sampai 5 disesuaikan nomor. Jadi dari muda dulu. Walaupun ini kelompoknya tinggi, dari muda naik-naik ibaratnya seperti itu. Terus kalau yang ini karena kelompoknya hanya 10, 13 dan ini saya kasih A dan B. Dan ini pun sama. Saya berikan seperti ini dengan diskusi. Nah ini permainannya saya tidak menjelaskan karena ini nggak asing ya Bapak Ibu. Saya juga memanfaatkan barang yang nggak kepake. Jadi saya nggak beli memang. Sengaja saya nggak beli. Jadi apa ini apa ya sama apa itu baik intinya yang bekas-bekas. Seperti itu mungkin cara pemakaiannya nggak usah saya jelaskan. Terus anak ini nanti sampai jatuh di mana setelah itu ada pertanyaan. Nulis di sini menjelaskan. Nanti bisa coba, ayo kelompok lain lihat, teliti, coba, ayo bicara seperti itu. Itu kadang anak masih gitu, Bapak Ibu, di kelas di sekolah kami. Nah, setelah itu ini ada contoh yang apakah ini ya remote tadi ya, terus kan hanya ini itu anak udah semua. Nah, setelah itu permainan itu sudah selesai, berarti kan anak itu sudah lihat nyata gitu, terus memainkan apa tuh anak-anak itu happy. Nah setelah itu saya tadi kelompok ini kita kuisis. Nah kuisis ini karena ini anak DKV berarti otomatis HP kan ada. Kalau yang tidak DKV saya pakai offline. Berarti ini pakainya online. Nah ini anak-anak ini saya tanya, ternyata ini baru aja berapa hari, 2 minggu atau 3 minggu. Saya tanya, sudah pernah mengajarkan pakai kuisis? Belum pernah Bu, saya SMP. Oh ternyata di sekolah saya juga belum pernah, saya baru ini. Nah itu terus kan anak itu deh, wah senang. Wah kok kamu bisa ya, saya nggak bisa. Ini mandi di bawah ini. Nah setelah itu sudah selesai. Nah ini yang pamphlet ini sengaja saya memang yang tadi yang saya kasih contoh foto itu. Dan ini adalah pertanyaan refleksi. Nah, refleksi ini anak bagaimana bahasanya, bagaimana dia bisa enggak untuk menangkap perintah saya. Ternyata dari 10 anak ada 1 anak itu yang tidak bisa menangkap. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu? Itu jawabnya pembelajaran fungsi kuadrat itu ternyata mudah. Saya ini kerjasama nanti sama BK karena ada 1 anak. Ini belum saya tegur, saya baru konsultasi sama anak. Yang lain foto bebas istilahnya, tapi paling tidak sopan. Nah anak ini cowok Bapak Ibu. Ini dari Sumba atau apa? Dia pakai aksesoris. Saya tanyakan BK, kebetulan BK itu sekolah ini tapi tidak tentu loh. Oh ya, nggak apa-apa kita kasih masukan. Jadi kita saling membantu di pembelajaran yang lain. Dengan cara ini anak-anak itu langsung nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya ini. Ketika ada lihat teman-temannya yang masuk ini terus baca ini langsung gitu tuh. Saya sampai ya ampun ternyata ya bahagianya itu anak-anak belajar matematika dengan lepas. Itu ada di videonya yang saya karena videonya yang dulu. Terus perubahannya dampak yang dihasilkan dalam proses pembelajaran adalah dari refleksi murid. Murid merasa senang dan bahagia yang merupakan dalam kurikulum merdeka bahwa belajar tidak ada ketakutan. Terus kekhawatiran yang ada kerjasama, diskusi, kepedulian dalam kelompok dan semakin mandiri. Semakin mandiri itu saat mengajarkan kursus. Jadi ada kolaborasi ini, diskusi terus ada mandiri. Nah, hal yang masih perlu saya kembangkan dalam strategi pembelajaran ini adalah saya harus selalu berinovasi dan berkolaborasi dengan guru lain, mungkin dengan Bapak Ibu guru lain. Dan saya lihat ini banyak yang muda-muda itu IT-nya top gitu ya. Nah itu dengan guru lain untuk menemukan strategi-strategi yang lain yang tentunya membuat murid semakin memahami materi dalam pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini kontak saya, misalkan ada pertanyaan atau kita bersharing gitu guys. Kalau saya ini jujur Bapak Ibu ini adalah pertama kali saya menjadi pembicara.
dan saya memberanikan diri. Padahal saya sebetulnya ajar itu sudah dari tahun 2007, tapi saya baru berpikiran terbuka mulai tahun 2020 karena ada COVID itu, dan ada beberapa terpaan. Biasanya orang betul Bapak Ibu, kalau kita tuh tidak digencet, kita tuh nggak ubah. Nah saya seperti ini, saya ibaratnya ada beberapa ini ya, terus akhirnya bagaimana caranya saya bisa belajar dan ketemu Bapak Ibu di sini. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Nah, sekian.